Di sebuah kampung sederhana, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Kiai Haji Mas Zayadi. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang sangat memuliakan ilmu dan agama. Ketika teman-temannya asyik berlarian di sawah, Mas Zayadi kecil justru duduk bersila, memegang kitab tipis dan mengeja ayat-ayat suci dengan suara lembut yang menenangkan. Saat beranjak remaja, orang tuanya mengirimnya untuk nyantri ke berbagai pesantren ternama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari Jenggong, Sidogiri, Lasem, hingga Sarangan. Di sanalah ia menekuni ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu alat. Tumbuh menjadi seorang pemuda yang matang, bijaksana, dan teguh dalam iman. Salah seorang gurunya bahkan pernah berkata, "Kelak, anak ini tidak akan pulang sebagai murid semata, tetapi sebagai penerang bagi banyak orang." Doa itu pun menjadi kenyataan yang menakjubkan. Setelah bertahan-tahan menimba ilmu, Mas Zayadi mulai mengajar di sebuah pesantren di Jawa Tengah. Suaranya tegas, tutur katanya lembut, dan setiap pelajaran selalu diakhiri dengan nasihat yang menyentuh hati. Namun, di tengah kesunyian malam, hatinya merasakan sebuah panggilan kuat yang tak bisa diabaikan. Pulanglah, dirikan tempat di mana cahaya ilmu bisa menyinari banyak jiwa. Ia pun kembali ke Probolinggo, bukan untuk beristirahat, tetapi untuk memulai sebuah perjuangan yang lebih besar. Sesampainya di Kanigaran, ia melihat kenyataan pahit. Anak-anak belajar agama hanya dengan bersandar pada dinding rumah, tanpa tempat yang layak. Tidak ada ruang untuk tafsir, hadis, atau kajian kitab kuning. Dengan tekad yang bulat, beliau mendirikan sebuah masjid kecil di Gang Listrikan, Jalan Hosea Cokro Aminoto. Masjid itulah yang menjadi rumah pertama bagi para pencari ilmu. Malam pertama masjid itu berdiri, beliau duduk seorang diri, ditemani lentera minyak. Mushaf terbuka di pangkuannya. Ia berdoa begitu panjang, memohon agar tempat itu menjadi saksi Koheania menembus gelapnya zaman. Awalnya, satu santri datang, lalu dua, lalu puluhan. Masjid yang tadinya sempit, kini dipenuhi alunan suara bacaan Al-Quran yang menggema, menembus kesunyian malam. Dari masjid kecil itulah, lahirlah pondok pesantren Zainul Islah Kanigaran. Kiai Mas Zayadi menanamkan akhlak, kesabaran, dan keteguhan hati pada setiap santrinya. Di mata masyarakat, ia adalah seorang guru. Di hati para santri, ia adalah ayah rohani yang selalu membimbing. Tahun 1998 menjadi ujian yang berat. Negeri tengah bergejolak, keamanan terguncang. Sekelompok orang tak dikenal bersenjata, yang saat itu disebut ninja, berkeliaran di sekitar pesantren. Tentara dan polisi ditugaskan menjaga pondok, siap menghadapi segala ancaman. Namun, sang kiai dengan mata teduh dan suara yang tenang berkata kepada aparat, "Tinggalkan senjatamu. Pulanglah. Di tempat ilmu ini, kita tidak ingin menumpahkan darah." Menjelang fajar, segerombolan orang itu benar-benar datang. Suasana begitu mencekam. Jantung berdebar kencang, tapi di luar dugaan, Kiai Mas Zayadi menyambut mereka dengan lembut. "Silakan masuk. Duduklah. Mari makan bersama. Tidak ada permusuhan di sini." Para santri terbelalak. Tentara dan polisi yang berjaga pun terheran-heran. Di ruang makan yang sederhana, sang kiai sendiri yang menyiapkan nasi, lauk, dan teh hangat. Sementara itu, segerombolan orang tadi makan dengan tenang, seolah kedatangan mereka diterima dengan damai. Malam itu menjadi legenda. Kekuatan pesantren bukanlah pada tembok atau gerbangnya, tetapi pada hati seorang kiai yang penuh dengan iman dan keikhlasan. Sejak saat itu, pesantren dikenal sebagai rumah yang aman bagi siapapun yang datang dengan niat tulus. Puluhan tahun beliau mengabdikan hidupnya untuk pendidikan. Siang mengajar, malam berdoa, tak pernah lelah membimbing para santri. Hingga pada tahun 2002, di usianya yang ke-77, sang murabi dipanggil pulang oleh Allah. Tangis para santri dan masyarakat memadati pesantren. Banyak yang berbisik,
bukan hanya seorang kiai yang pergi, tetapi sebuah cahaya. Namun, cahaya itu tidak pernah padam. Beliau meninggalkan 8 orang anak, termasuk Kiai Haji Imam Lukmanul Hakim, yang meneruskan pesantren putra, dan Haji Ahmad Hatim Alasum, yang mengasuh pesantren putri. Pesantren terus berdiri, santri terus mengalir, dan doa-doa beliau tetap hidup. Hari ini, Pondok Pesantren Zainul Islah bukan lagi sekadar masjid kecil, tetapi telah menjadi taman ilmu, rumah akhlak, dan pusat cahaya. Haul beliau selalu dipenuhi jamaah. Para alumni membawa anak-anak mereka untuk belajar di tempat yang dulu menjadi saksi tangis, tawa, dan perjuangan mereka. Di setiap sudut pesantren, namanya selalu disebut dengan penuh hormat. Kiai Haji Mas Zayadi, sang pendiri, sang pembimbing, sang penjaga cahaya. Seorang ulama tidak pernah benar-benar mati. Selama ilmu yang diajarkan terus diamalkan, murid-muridnya terus mengajar, dan doa-doa masih dipanjatkan, namanya akan terus hidup di bumi, di hati, dan di sisi Allah. Semoga Allah melapangkan kubur beliau, menerima segala amal jariahnya, dan menjadikan kita semua sebagai penerus cahaya yang telah beliau tinggalkan. Mari kita kirimkan doa untuk beliau. Al-Fatihah. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa.